Maka kita minta kepada Allah agar hati kita kokoh. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya, ini doa harusnya sering kita panjatkan kepada Allah, apalagi di tengah fitnah yang luar biasa. Ya Allah, ya Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan, beribadah kepada-Mu. Ya, Allah SWT yang menggenggam hati kita. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah SWT, iman itu bisa diperbaharui atau dipulihkan. Ya, kita saja melihat hewan ternak didiamkan, tanaman-tanaman didiamkan, ya, akan rusak dengan sendirinya. Minimalnya kalau kurang air layu, atau banyak air, hamanya di mana-mana. Maka dari itu begitu juga dengan iman yang ada di dalam hati kita. Kita perbaharui dengan tidak meninggalkan majlis ilmu. Ya, karena kita butuh pendukung. Para nabi saja Allah kirimkan para sahabat untuk mendukung. Nabi Isa, Nabi Muhammad Allah kirimkan para sahabat yang mendukung dakwahnya. Para nabi saja tidak sendiri berjuang, apalagi kita sebagai muslim butuh orang lain yang menopang, yang mendukung, saling menyemangati. Kita tidak akan bisa bertahan lama sendirian, ya, memegang iman, apalagi di tengah yang istilahnya keterasingan. Ya, kenapa kita terasing? Di antara sekian banyak, kita yang hadir di majelis taklim sedikit, asing. Mungkin ada yang nyinyir, kok kerjanya ngaji terus, ya, kok kerjanya macam-macam, ya, kayak nggak ada kesibukan. Ya, kita semua sibuk. Tapi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha memiliki prioritas untuk beragama dalam rangka ihfadillah yahfaduka. Sering diulang. Kita waktu sehat, waktu kuat, waktu maksimal beribadah, nanti ada saatnya kita mengalami di titik yang paling lemah. Sehingga ketika kita di titik itu yang paling lemah, kita punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika sehat saya ngaji. Dulu ketika kuat saya berjamaah. Faedah berikutnya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cari tempat-tempat atau komunitas yang bisa menjadikan kita imannya baik. Makanya di awal, ya, bagaimana orang yang larut dalam canda tawa berlebihan mengeraskan hati. Lingkungan yang demikian juga, ya, mempengaruhi. Sebagaimana Abul Qasim dulunya dipuji-puji ulama, ahli tafsir, ya, kecerdasannya luar biasa di zamannya. Tapi di akhir hidupnya menjadi ateis. Itu seorang profesor akidah, ngarang buku tafsir, dan saya sudah baca buku tafsirnya karena buku belum tahu ini tafsir bagus banget, tak searching, masya Allah, kitab tafsirnya masih ada, tapi orangnya mati dalam keadaan ateis karena terlalu sering bergaul dengan orang Eropa. Kalau kita tidak memiliki komunitas yang baik, dikhawatirkan melemah dan melemah. Maka dari itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertahankan majelis ilmu, pertahankan berinteraksi dengan orang-orang saleh. Ketika kita melemah, diingatkan,